Bismillahirrahmanirrahim. Terungkap rahasia orang Cina sukses bisnis dan kuasai dunia. Membicarakan sejarah ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Cina. Sejak 2000 tahun lalu, Cina sudah menguasai pasar global lewat jalur sutra yang membentang sepanjang 6.000 km dari Cina ke Timur Tengah. Selain itu, mereka piawai dalam berdagang berbagai komoditas. Bahkan dari sini lahir kalimat ikonik, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina," yang mengindikasikan kebesaran Cina di mata negara-negara Arab. Di zaman modern, kedikdayaan Cina semakin tidak terkalahkan. Berbagai penduduknya yang kemudian melakukan migrasi ke negara lain sukses membangun gurita bisnis. Di Indonesia misalkan, dari daftar 10 orang terkaya tahun 2022 versi Forbes, hanya Khairul Tanjung dan Sri Prakash Lohia saja yang bukan keturunan Cina. Jika melihat pada kisah sukses keturunan Tionghoa, mereka punya pola yang sama. Pergi dari Cina sampai di negeri orang, menjalin bisnis dan kaya raya. Menjadi kaya raya memang tujuan orang Tionghoa. Mengutip The Dragon Network karya A.B. Susanto, dalam komunitas Tionghoa, akumulasi kekayaan diartikan sebagai standar kejayaan seseorang atau keluarga. Menjadi kaya adalah sumber dari segala keistimewaan dan status. Oleh karena itu, orang Tionghoa rela kerja lembur bagai kuda untuk mengejar kekayaan. Mereka percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Untuk meraih itu semua, kebanyakan orang Tionghoa, sadar atau tidak, terpengaruh ajaran Konfusianisme. Hal inilah resep utama kesuksesan mereka. Konfusianisme adalah ajaran yang menyebar di Asia Timur, khususnya Cina, yang dilahirkan oleh filsuf Cina bernama Kongzi. Dalam ajaran tersebut ada 5 etika, antara lain Ren, kemanusiaan; Yi, kebenaran atau keadilan; Li, kesopanan atau tata krama; Zi, pengetahuan; dan Zin, integritas. Jika seluruhnya dijalankan, maka akan lahir sikap kebajikan seperti keberanian, adaptabilitas, kepercayaan diri, kedisiplinan, motivasi kuat, kejujuran, kreativitas, dan visioner. Selain itu, Konfusianisme mengharuskan pula seseorang untuk melakukan peran dan fungsinya di dalam masyarakat dan tidak mengganggu jalannya peran dan fungsi orang lain, alias fokus pada usaha sendiri. Artinya, pedagang sebagai pedagang, tidak bisa pedagang memegang peran sebagai raja. Namun, bukan berarti tidak diperbolehkan menjalin relasi. Irene dan Rosalie dalam Achieving Business Success in Confucian Societies, The Importance of Guanzi 2016 menyebut, justru relasi atau Guanzi menjadi aspek penting dan pembuka rezeki. Guanzi digambarkan sebagai hubungan pribadi antar dua orang yang terjalin karena saling membutuhkan, yang hasilnya berupa simbiosis mutualisme. Kedua orang tersebut tidak harus punya status sosial serupa. Kelak, jalinan yang tercipta akan membuat orang Tionghoa mendapat keuntungan karena semakin dikenal. Salah satunya membuat bisnisnya moncer. Singkatnya, bagi orang Tionghoa, berkenalan adalah aspek penting. Meskipun tidak semua hasil perkenalan berakhir keuntungan. Pengusaha Sudono Salim bisa jadi contoh penting. Pendiri Salim Group ini banyak berkenalan dengan orang lain, baik itu dari kaum elit,
pengusaha atau orang biasa. Pertemuan Salim dengan Soeharto, Mokhtar Riyadi, Ciputra, Tahir, dan berbagai orang lainnya sukses melahirkan kerajaan bisnis yang sangat besar. Setelah memegang ajaran Konfusianistik dan membangun relasi, langkah selanjutnya, kata Abe Susanto, adalah memperkuat keluarga. Dalam pandangan tradisional Cina, berhasil mengharumkan nama keluarga adalah kejayaan luar biasa. Maka, tiap orang pasti akan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai kebajikan agar anaknya dapat menjaga atau membesarkan kejayaan keluarga. Keluarga adalah hal yang harus dilindungi. Karena inilah bisnis orang Tionghoa sejatinya adalah bisnis keluarga. Para orang tua yang sukses membangun bisnis memiliki kewajiban untuk mengajar anak-anaknya. Tak heran kalau perusahaan besar di Indonesia terus dipegang oleh keluarga inti dari generasi ke generasi. Pendirian bisnis keluarga juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Lalu, yang tak kalah penting dan harus menjadi dasar adalah menghormati leluhur. Setiap orang Tionghoa diharuskan menghormati orang tua dan leluhurnya. Tidak boleh menjelek-jelekkan mereka. Jika sudah sukses, diharuskan pula untuk membangun kampung halamannya. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan kehidupannya akan sulit dan